Istrinya baik-baik aja, bisa melayani apa aja, cuman istrinya tidak suka dengan variasi gitu kan, tidak suka dengan variasi sehingga si laki-lakinya jenuh, bosen, sehingga terfikirkanlah perempuan lain. Yang mungkin agak berbeda adalah kalau tadi dibilang ustazah itu ngelamarin, saya sebelum nikah saya pun bertemu dengan yang akan jadi istri kedua suami saya, dan kami melakukan proses poligami secara legal. Jangan jadi perempuan tuh egois, saya nggak mau dipoligami, saya nggak mau poligami, tapi dia nggak bisa menservis suaminya dengan baik, tapi dia nggak bisa mengerti suaminya dengan baik. Lovers, mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus ya YouTube channel Maja Kanza hingga akhir. Terima kasih. Ya berarti kalau saya sendiri sebagai orang awam yang basic agamanya juga mungkin masih banyak harus belajar ya Bu ya. Yang saya lihat dari para laki-laki itu sebenarnya kenapa mereka pengen poligami, mungkin terlepas dari alasan-alasan negatif yang lain, misalnya kayak emang dasarnya dia mata keranjang lah, apalah kan itu ada yang negatif-negatifnya, tapi ada juga yang memang alasan-alasan positif dan emang terbentur suatu keadaan yang mendesak. Misalnya kalau alasan positifnya mungkin memang dia pengen beribadah, membantu mensyiarkan agama lewat banyak istri begitu kan. Dan memang dia punya kapasitas untuk melakukan itu gitu kan. Betul sekali. Mungkin kalau yang mendesak contohnya mungkin misalnya dia punya kebutuhan seks gitu ya, tapi tidak bisa terpenuhi oleh istrinya, ya kan? Entah istrinya sakit, ya, memang punya penyakit yang tidak bisa sama sekali melakukan hubungan, atau dia memang mungkin bisa berhubungan, tapi keadaan fisik tubuhnya itu membuat dia tidak bisa terlalu capek sehingga tidak bisa terlalu sering, sedangkan kebutuhan si laki-laki itu sering. Atau bisa jadi juga memang istrinya baik-baik aja, bisa melayani apa aja, cuman istrinya tidak suka dengan variasi gitu kan, tidak suka dengan variasi sehingga si laki-lakinya jenuh, bosen, sehingga terfikirkanlah perempuan lain. Daripada dia zina, lebih baik kan dihalalkan dengan jalur yang benar gitu, yaitu poligami. Jadi sebenarnya banyak alasan. Tapi kalau ditanya saya itu pendukung poligami atau enggak, kalau saya sih lebih saya itu yakin kalau poligami itu adalah ibadah dan itu halal ya. Tapi kalau dibilang saya mau jadi pelakunya enggak. Ya pasti saya jawabnya enggak. Kenapa? Karena saya ngerasa yang pertama, Masya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan. Yang kedua, saya merasa masih mampu untuk melayani. Yang ketiga, saya mau diajak variasi juga, hayo gitu kan. Maksudnya saya akan berusaha belajar untuk memahami laki-laki itu, bahwa laki-laki itu butuh variasi, supaya juga nggak kepikiran untuk ke yang lain kan pastinya. Nah, banyak perempuan yang nggak ngerti itu, tapi menuntut untuk suaminya setia gitu. Nah disinilah saya pengen menggiring nih pelan-pelan para wanita untuk ayo dong belajar dong gitu. Kalau memang kalian nggak suka dengan poligami, nggak suka dipoligami, maka lakukanlah yang terbaik. Kecuali kalau memang udah mendesak tadi, emang udah dikasih sakit. Karena memang saya menemukan loh kejadian bener-bener depan mata persis, seorang perempuan, Masya Allah cantik, bersyadar, dan dia juga ustazah gitu ya. Dia melamar sahabat saya untuk suaminya, dan itu kejadian bener. Jadi datengin seorang perempuan yang masih gadis gitu kan, terus dilamar, mau nggak kamu menikah dengan suami saya? Ditanya, kenapa kok kamu pengen suami kamu nikah lagi dengan saya? Dan dia jawab,
karena saya tidak bisa memuaskan dia. Saya punya sakit, sakit kista atau miom gitu ya, yang membuat saya tidak bisa berhubungan terlalu sering, sedangkan kebutuhan suami saya masih butuh sering gitu kan. Nah itu akhirnya dia bilang, daripada saya pun pisah dari dia nggak bisa, saya pun juga tidak mau zolim terhadap suami saya, membiarkan dia menderita dengan kebutuhannya yang tidak tersalurkan, maka lebih baik saya carikan istri buat dia. Benar ya Bu Tia? Pernah banyak kejadian seperti itu ya? Iya, dan jadi memang ternyata ketika saya ikut pendidikan bagaimana menjalani rumah tangga itu, bentuk hubungan suami istri itu nanti ujungnya adalah persahabatan. Jadi kalau kita coba ingat kita bersahabat dengan teman-teman laki-laki kita, saya kebetulan dulu tomboy gitu ya, banyak teman laki-laki. Kan kita istilahnya dia perlu apa, kita coba untuk memprovide itu kan. Kita biar sama-sama udah TST lah itu istilahnya. Nah, ketika sebagai suami istri kita punya hubungan sebagai sahabat, tingkat pemahaman itu bisa seperti itu gitu. Kemudian yang mungkin agak berbeda adalah kalau tadi dibilang ustazah itu ngelamarin, saya sebelum nikah saya pun bertemu dengan yang akan jadi istri kedua suami saya, dan kami melakukan proses poligami secara legal. Jadi kami ke pengadilan agama. Dan sampai perjuangannya Ibu ya? Iya, jadi ini yang berbeda gitu. Jadi ternyata pengadilan agama kita dipenuhi dengan orang-orang yang divorce. Bahkan baru anak-anak masih umur 23 tahun, masih bawa baby gitu, terus divorce. Saya, ya Allah, sedih banget gitu ya. Karena rumah tangga itu lebih layak dipertahankan daripada kayaknya orang itu kesannya kalau poligami itu dosa gitu. Padahal sebetulnya divorce itu justru yang istilahnya dihalalkan tapi mengguncang arsy Allah gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, ini sebuah hal yang sama-sama menjadi, saya sendiri berjuang untuk ini gitu, dalam arti saya berjuang untuk pernikahan saya sebagai sebuah ibadah, seperti itu. Jadi ya memang tadi ya, kalau dikembalikan lagi kepada takdir, sebenarnya reasonnya nggak perlu, misalnya suaminya libidonya tinggi, istrinya kurang gitu. Karena ada juga kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, Nabi Zakaria itu istrinya mandul, tapi bagaimana doa Nabi Zakaria itu diijabah Allah, masih berdiri dalam doanya diijabah, lalu Allah kasih ternyata istrinya punya anak gitu. Padahal kalau secara medis sampai hari ini pun namanya orang mandul nggak bisa punya anak gitu. Tapi ya kembali lagi, sama seperti takdir poligami, itu adalah sesuatu yang memang kita pilihannya dari ridho dengan takdir itu, menjalani dan berusaha. Memang ini bukan sesuatu kekurangan atau sesuatu yang menjadi, kalau kesannya kan kalau poligami, wah istri pertamanya tuh begini gini negatif lah intinya gitu. Tapi bisa nggak kita menjalani ini sebagai sebuah ibadah gitu, sehingga kita sebagai istri pertama atau pelaku juga nggak merasa bahwa poligami itu menjadi sesuatu yang merendahkan kita. Tapi jujur di awal itu saya merasa saya nggak mau ketemu orang, emang malu kalau ketahuan gitu. Saya hari ini datang ke sini juga sebenarnya surprise banget bahwa Bu Eka akan menanyakan masalah poligami saya. Tapi saya pikir saya sudah 6 tahun menjalani, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, menjadi hikmah buat Kanza Lover, membuat kita semua bisa menerima bahwa tetap ada sebuah ibadah, ada sebuah syariah yang kita suka atau nggak suka, ini adalah sebuah kebaikan yang Allah pilihkan untuk bisa dijalani. Bahwa kita nggak mau, misalnya Bu Eka nggak mau berpoligami, ya nggak masalah, itu pilihan pribadi gitu. Tapi ketika takdirnya datang, seperti yang saya sampaikan, kita menerima dengan ridho atau kita berontak. Kenapa ya terjadi poligami? Apa salah saya gitu? Yang umumnya reaksi kan gitu, respon. Saya nggak mau respon itu. Alhamdulillah saya didampingi oleh ustazah ketika saya awal poligami. Itu membuat memang fokus bahwa semua ini terjadi karena kehendak Allah. Sekarang tinggal Bu Hidet mau nyari ridho Allah atau mau berontak terus. Dan alhamdulillah ketika saya dibimbing juga untuk ayo ridho gitu, ternyata memang akhirnya la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur ditambah lagi, ditambahnya itu ya banyak lah, materinya ditambah, mungkin kepuasan kita dengan suami kita juga bertambah gitu, termasuk kepuasan di ranjang gitu. Jadi itu hal yang istilahnya
urusannya Allah lah, seperti Iya, itu. betul. Jadi kalau bisa disimpulkan sih intinya, kalaupun mau poligami lakukanlah dengan garis aturan yang benar. Kalaupun seperti saya misalnya nggak mau poligami, itu juga janganlah nggak mau poligami tapi egois gitu Ada ya. ikhtiar ya. Intinya seperti itu. Kalau mau poligami ada ikhtiarnya, kalau nggak mau dipoligami juga ada ikhtiarnya juga, gitu, jadi seperti itu. jangan jadi perempuan tuh egois, saya nggak mau dipoligami, saya nggak mau poligami, tapi dia nggak bisa menservis suaminya dengan baik, tapi dia nggak Misalnya bisa itu, mengerti ya. suaminya dengan baik. Tapi ada juga sih Bu, kok case-case di mana dia tidak punya penyakit, dia mampu melayani suaminya sebanyak apapun lah intinya gitu. Dia pun juga bisa melakukan, dia pun juga sanggup mengikuti kemauan suaminya untuk bervariasi apapun itu, tapi suaminya tetap variasinya tuh konotasinya lain, variasinya dengan wajah yang berbeda. Lah itu yang kalau saya bilang mungkin gimana ya, pokoknya agak senang dengan perempuan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi akhirnya ya berpoligami lah dia dengan 4 orang. Nah itu dia yang saya mungkin kalau bertanya sama Bu Idet juga memang bukan kapasitasnya. Nanti saya mau ketemu kalau sama Bu Aisyah Dahlan itu, nanti saya pengen tanya gitu. Ya mudah-mudahan nanti gimana ada itu di episode berikutnya ya, dari sisi dari banyak sisi ya, jadi nanti dicatat ya kalau sama Bu Aisyah, nanti saya pengen tanya tuh gimana menyikapi kalau ada yang punya suami istrinya udah merasa sanggup untuk melayani dan istrinya sanggup untuk mengikuti variasi-variasi yang diinginkan oleh suami, tapi suaminya tetap variasinya berbeda, pengen variasi bukan dengan gaya yang berbeda, tapi dengan orang yang berbeda, wajah yang berbeda. Lah itu lain cerita ya, ceritanya itu mah kalau itu saya udah angkat tangan deh, nggak tahu mesti gimana lagi ngomongnya. Tapi intinya kalau misalnya kita udah melakukan yang terbaik itu ya insya Allah pasti ada jalannya. Yang penting lillahi ta'ala semuanya ya Bu Idet ya. Ya benar. Jadi artinya bagaimana kalau kita menjadikan kehidupan ini konteksnya adalah ibadah, maka sebenarnya senang susah itu jadi semu gitu, jadi sesuatu yang nisbi gitu. Karena ketika susah tapi itu menjadi sebuah kebaikan dunia akhirat, itu sebenarnya sangat positif. Sebaliknya ketika kita senang tapi itu ternyata menjadi keburukan membuat kita makin jauh dari Allah, sesungguhnya itu malah justru sangat negatif. Seperti itu Bu Eka mungkin. Sehingga kita tetap optimis ya dengan apapun yang kita jalani di kehidupan kita ini. Allahu a'lam bishawab. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya nih Bu Idet. Bu Idet kan tahu nih Majakanza. Yep. Kira-kira Bu Idet sendiri udah pakai nggak sih Majakanza ini? Saya pernah pakai Majakanza untuk problem saya bleeding. Jadi saya sempat ngalami bleeding, saya pakai 2 botol waktu itu. Bleeding tuh penebalan dinding rahim ya Bu? Bleeding itu pendarahan. Istihadah. Dan memang saya pernah mengalami penebalan dinding rahim kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, yang harus diterapi dengan terapi kuret. Kebetulan karena gula darah saya tinggi, sehingga proses untuk kuret itu untuk menuju ke gula darah yang diharapkan bisa lakukan proses kuretase itu, kurang lebih saya dirawat inap selama seminggu menjelang lebaran. Sehingga ketika saya mengalami istihadah lagi, saya nggak mau ke medis gitu. Terus saya waktu itu kontak Bu Eka dan saya tanya apakah Kanza ini bisa digunakan untuk kita yang bleeding gitu. Dan waktu itu dicoba dan saya coba, alhamdulillah 2 botol habis itu membuat akhirnya istihadah saya, pendarahan saya periodik. Jadi keluar darah, kemudian setelah itu volumenya berkurang sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas harian. Gitu sih Bu Eka. Testimoni saya untuk Kanza itu ya. Dan di badannya gimana tuh Bu? Kalau di badannya sih sebetulnya ya karena bleeding itu kan berarti keluar darah sehingga HB-nya rendah. Kalau dengan Kanza itu yang saya rasakan sih sebetulnya karena periodenya lebih bisa terhitung, jadi akhirnya saya nggak terlalu lemas gitu. Saya bisa recovery, artinya dari konsumsi makanan sumber zat besi gitu ya. Jadi sehingga itu memudahkan gitu. Aktivitas fisik kita nggak jadi terganggu gitu secara drastis seperti itu. Oke, Kanza Lovers, itu tadi cerita-cerita yang sangat menginspirasi dari Ibu Idet. Dan sebenarnya saya masih mau ngobrol-ngobrol banyak, tapi apa daya, memang waktunya sudah habis.
Jadi kita sudahi sampai di sini ya Bu Idet ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tapi jangan kemana-mana nih karena masih ada giveaway manjanya ya. Sampai ketemu di YouTube channel Ratu Kanza episode berikutnya. Dah. Manja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, biar nggak berlama-lama, kita langsung aja acak angka manja yang pertama. Diacak. Stop. Oke, nomorator yang pertama ada di expire date bulan 04/2022 dengan nomorator 15916. Oke, sekarang kita acak angka manja yang kedua. Diacak. Stop. Oke, nomorator yang kedua ada di expire date bulan 11/2022 dengan kode nomorator 24494. Oke, sekarang kita acak angka manja yang ketiga. Diacak. Stop. Oke, nomorator yang ketiga ada di expire date bulan 9 tahun 2022 dengan nomorator 13275. Oke, kita acak angka manja yang keempat. Diacak. Stop. Oke, nomorator yang keempat ada di expire date bulan 05 tahun 2022 dengan nomorator 13180. Sekarang kita acak angka yang kelima. Diacak. Stop. Oke, nomorator yang kelima ada di expire date bulan 11 tahun 2022 dengan nomorator 22142. Nah, itu dia tadi 5 nomorator yang sudah terpilih. Jadi, buat Kanza lovers yang punya produk Manja Kanza di rumah, buruan cek-cek, lihat nomoratornya. Kalau misalnya nomoratornya sama, langsung buruan di videoin untuk bukti kita, lalu kirim videonya ke email di sini nih. Nah, nanti untuk 3 pengirim yang tercepat akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Hey! Dan tidak sampai di sini aja karena nama-nama pemenang itu akan kita undi lagi di bulan November untuk mendapatkan grand prize yaitu umrah gratis. Yeay! Dan jangan sedih dulu, bagi Anda pemenang yang non muslim, hadiah umrah gratisnya itu bisa diuangkan loh. Yeay, seru kan? Oh iya, saya mau himbau untuk kesekian kalinya buat Kanza lovers, belilah produk Manja Kanza ini di toko terpercaya, di distributor resmi kita. Karena apa? Sudah banyak yang palsu loh. Kemasannya sama persis, botolnya sama persis, tapi isinya berbeda. Karena memang untuk membuat botol yang sama persis itu kan tinggal bikin cetakan yang sama ya. Intinya ya memang butuh memang karena produknya ini udah bagus banget, jadi orang tuh, para mafia pemalsu tuh udah nggak sayang-sayang keluarin uang untuk malsuin botolnya gitu. Jadi buat Anda Kanza lover, hati-hati belilah di distributor yang terpercaya ya. Dan bagi para Kanza lovers yang merasa video-video saya ini sangat mengedukasi dan sangat menginspirasi, jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar makin banyak lagi wanita-wanita mandiri yang menontonnya, oke? Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Nantikan terus video-video di YouTube channel Ratu Kanza selanjutnya. Bye!